Tapi jangan ber-DN, ya Allah saya ingin sibgoh. Terus sibgoh terus dibayangkan. Itu enggak jadi. Keinginan itu akan menghijab. Itu ego. Ya udah DN saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu dimanapun berada, kita jumpa lagi di Jumat terakhir di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapat hidayah berupa Lailatul Qadar yang ditandai dengan perubahan hidup kita dari baik menjadi lebih baik, dari kurang baik menjadi baik. Tingkat sadaran kita terhadap Allah meningkat sehingga ada perubahan yang signifikan dalam menjalankan tugas kita sebagai khalifatullah dalam menjalankan amanah dan tanda dan perintah-perintah Allah. Dan kita tetap istiqomah dalam berzikir nafas. Saya akan menyinggung tentang zikir nafas dan T1. Karena banyak sekali japri-japri yang masuk pada saya yang menanyakan masalah sibgoh dan bagaimana kita bisa menjalankan T1, ya, menerima. Ya. Nah, kalau kita konsep sibgoh itu telah banyak kita bahas sebelumnya di YouTube sebelumnya. Ya. Sibgoh itu satu dimensi ketuhanan, ya, yang berada di level tertinggi dalam zikir nafas. Atasnya lagi apa? Atasnya lagi tetap kita namakan sibgoh. Ya. Karena apa? Karena Allah itu tak terhingga. Jadi kalau kita naik terus itu nggak ada batasnya. Ya, kita cukup namai dengan sibgoh. Ya. Jadi sibgoh itu sebenarnya kita masuk pada dimensi ketuhanan yang sangat tinggi, ya, yang dalam bahasa tasawuf itu kita kenal dengan istilah sirullah, zatullah, sifatullah, af'alullah. Ya, sibgoh itu kita masuk ke dimensi itu. Jadi orang yang sudah mencapai sibgoh itu ciri-cirinya dia bisa menyaksikan Allah. Bisa menyaksikan Allah. Jadi apapun yang dilihat itu mata kesadaran selalu nampak Allah. Ya. Jadi di mana jasad itu nampak, misalnya anak, istri, teman, kayu, mobil dan lain-lain. Tapi mata kesadaran kita itu selalu melihat di situ Allah. Jadi yang kita lihat selalu Allah. Dimanapun kita menghadap di situ Allah. Itu ciri sibgoh. Sehingga apa? Ini kaitannya erat dengan T1, subhanallah, ya, sikap menerima. Ya. Karena itu sering dikatakan oleh Pak Pur bahwa sadar Allah itu pondasi untuk sikap hidup bahagia, T1, T2, T3. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu pondasi. Khusus masalah T1, ya, sikap menerima. Ya. Kalau kita belum sibgoh, itu sulit, Pak. Sulit sekali. Karena apa? Kita selalu melihat makhluk. Ya, kita belum bisa melihat Allah di situ. Itu. Sehingga kita kalau masuk lingkungan baru, kita cenderung untuk menolak. Karena apa? Nggak sama dengan kita. Kita akan mengalami sulit beradaptasi. Ya. Gitu. Tetapi kalau kita bisa melihat di situ Allah, maka kita akan mudah beradaptasi di lingkungan kita. Itu. Yang kedua, kita bisa atau selalu
merendahkan diri. Maksudnya merendahkan diri itu sifat kita yang merasa paling pinter, paling unggul, paling berperan, paling menentukan itu hilang. Kita betul-betul di situ la haula wala quwata illa billah. Kita tidak suka memamerkan segala sesuatu yang itu sebenarnya milik Allah, itu amanah Allah. Nah, itu. Kita selalu bisa mengambil celah-celah. Ya, seperti air itu selalu mengambil celah. Dengan sikap menerima, dengan melihat Allah, kemampuan kita untuk melihat Allah, kesadaran kita melihat Allah, maka semua penyakit hati akan hilang di situ. Contoh misalnya penyakit sombong, itu akan hilang karena apa? Yang kita lihat Allah. Di situ kita nggak ada apa-apanya. Di situ kita fana gitu loh. Yang nampak hanya Allah. Gimana kita bisa sombong? Nggak bisa. Sakit hati itu juga akan hilang. Mengapa? Ketika ada orang menyakiti hati kita, itu yang kita lihat bukan orang itu, tapi Allah. Kita melihat afal Allah dimanapun kita berada. Bahwa bahkan diri kita pun itu juga merupakan bagian dari afal Allah itu sendiri. Nah, disinilah ego kita, emosi kita itu akan tertata dengan baik, akan bisa diredam dengan sebagaimana mestinya. Jadi orang itu mesti sabar, Pak. Nggak ada emosi-emosi. Kalau emosi, sengaja emosi itu bermain peran itu ada. Sebenarnya juga nggak emosi, tapi biar nampak emosi itu ada. Itu emosi dengan kesadaran. Kita sebenarnya nggak emosi, Pak. Tapi bersandiwara untuk emosi. Untuk apa? Untuk menyadarkan seseorang. Kita sebenarnya nggak marah, tapi bersandiwara seolah-olah marah. Kita sengaja, itu dari kesadaran. Untuk apa? Untuk menyadarkan seseorang. Nah, itu yang saya sebut marah karena Allah. Ya. Marah yang sadar Allah, itu nggak marah. Itu marah yang dibuat. Kita betul-betul sadar bahwa ini saya harus marah. Dan kita berperan sebagai orang yang marah. Maka kita kadang juga sering tertipu dengan penampilan seseorang. Ketika kita melihat seseorang tampilannya gini-gini, jangan lihat orangnya, lihat Allahnya. Nanti yang sibgoh itu akan mampu menembus sebenarnya orang itu seperti apa. Itu akan mampu, Pak. Sehingga kita selalu menghargai orang, selalu menghormati orang. Itu. Dan kita tidak juga terbawa masa lalu. Kenapa saya begini, kenapa saya itu sudah sikap nggak menerima, itu akan hilang. Kita akan legowo, ya, bahasa Indonesianya legowo, menerima itu legowo, lembar dodo, ya, lembar dodo atau apa ya. Nah itu, iri dengki, hilang, Pak. Mengapa? Loh, kita iri apa sama Allah? Yang kita lihat Allah, dimanapun kita melihat Allah. Apa yang kita iri dari Allah? Tidak terima atas hidup kita sendiri, itu juga hilang. Kita jadi miskin, kita jadi sengsara, kita jadi apapun, itu selalu bisa menerima. Ini hafal Allah. Karena ini dasar untuk T2, untuk mensyukuri ya, semua yang dari Allah, apapun itu. Bersyukur pada Allah, bukan pada nikmat itu. Nah ini. Kalau mau latihan sabar, nggak usah latihan sabar. Latihan saja menerima. Berlatih menerima, sikap hidup menerima.
Kalau oleh Pak Pur dulu sering dilatih kita menjadi keset. Keset, kita menjadi keset itu sebenarnya latihan yang betul-betul praktis untuk kita bisa bersikap menerima. Itu. Makanya saya selalu menganjurkan pada teman-teman, khususnya yang sering japri saya ya, dengan berbagai masalahnya. Ya. Itu sudah yang tidak bisa ditawar, itu latihan dzikir nafas sadar Allah setiap hari. Nah itu nggak usah ditawar dah. Lakukan terus. Kalau belum mampu step by step sesuai dengan yang diformulasikan oleh Bapak Setyo Purwanto, kita latihan itu step by step. Terus latihan step by step. Lama-lama kan hafal, Pak. Jalan ke Allah itu lama-lama hafal. Kalau sudah hafal bisa lebih cepat lagi. Terbiasa cepat, seperti yang minggu kemarin, kita sibgoh itu dengan satu tarikan nafas. Itu sibgoh. Itu sudah level lanjut lah, untuk expert. Kita latihan step by step dulu. Setiap hari 30 menit lah, minimal 30 menit. Itu sangat penting, pondasinya sangat penting. Kemudian berlatih 3T itu melatihnya dengan dua cara. Yang pertama dengan zikir, yang kedua dengan aplikasi, dengan pembentukan sikap. Nah, yang kemarin saya sampaikan pada beberapa jamaah, bagaimana kita berzikir dengan berzikir T1 itu bagaimana? Ya, yang saya bisa, yang seperti saya lakukan. Latihan dulu, subhanallah. Itu sikap menerima. Sikap menerima itu nggak perlu diucapkan. Ya. Terima saja. Aku legowo. Itu sebenarnya nggak perlu diucapkan. Legowo saja gitu. Terus, subhanallah, dengan sikap legowo. Sampai pada ketenangan. Kalau sekarang belum bisa, besok latihan lagi. Kapan waktunya? Waktunya terserah. Tapi yang penting, latihan DNSA-nya, latihan sibgohnya itu setiap hari. Karena banyak yang saya perhatikan dari kita yang sudah mengaku sibgoh, tapi saya lihat tulisan-tulisannya belum. Jadi jangan merasa sibgoh. Karena tulisan orang yang sibgoh itu, yang betul-betul sibgoh akan berbeda dengan yang kita merasa sibgoh. Itu, Pak. Jadi, mari kita berlatih. Ya. Berlatih menerima. Untuk bisa menerima, kita sibgoh dulu. Pak, saya ada masalah ini, saya nggak bisa, Pak, menerima. DN-nya dirutinkan sampai sibgoh, betul-betul sibgoh. Tapi jangan ber-DN, ya Allah saya ingin sibgoh. Terus sibgoh, terus dibayangkan. Itu nggak jadi. Keinginan itu akan menghijab. Itu ego. Ya udah DN saja. Nanti Bapak Ibu akan sampai ke situ. Insya Allah akan sampai. Jadi nanti kalau sudah sampai situ, Bapak Ibu mungkin sudah nggak perlu cari-cari apa sirullah, apa sifatullah, apa afalullah, apa zatullah. Karena apa? Bapak Ibu sudah menyaksikan sendiri, Bapak Ibu sudah ngalami sendiri. Nah ini dilatih, ayo kita berlatih. Berlatih praktek, bukan berlatih ngomong. Ngomong gampang. Kayak saya ini ngomong gampang. Ya sebenarnya juga nggak gampang sih. Kalau saya pikir saya reka-reka nggak jadi. Semoga opening saya ini bisa memberikan motivasi kita untuk melakukan. Sehingga kita menemukan dari guru terbaik kita, pengalaman kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.